semuanya, saya Dimas Putra Wiles kelas 9 di absen 11. Saya di sini sebagai pembuka dalam video. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Putra kelas 9 di absen 11, Mika kelas 9 di absen 16, Johan kelas 9 di absen 14, dan koordinatornya Ocha kelas 9 di absen 20. Dari kelompok kami ingin memperlihatkan video yang berjudul Hidup Kita Sehat Bila Alam Kita Terawat. Semoga teman-teman bisa melihat dari awal sampai akhir, dan selamat menikmati. Nama saya Ocha. Nama panjang saya Muzaki Narya Aryun Pratiasto. Nomor absen 20 kelas 9E kelompok 3 SMP Regina Paca Surakarta. Nah, itu yang benar ya kan. Jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan menjaga alam sekitar. Karena jika alam kita terawat, hidup kita sehat ya. Sesuai dengan judul kita yang tadi, alamku terawat, hidupku sehat. Judul yang tema kita kan hari ini adalah itu. Nah, ini kita akan lihat hubungannya apa aja sih dengan dengan Pancasila. Karena kita bisa lihat dari sila yang kedua nih. Kita bisa lihat dari sila yang kedua ya, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dimana kita sebagai warga Indonesia ini saling menjunjung tinggi yang namanya sikap rasa saling memanusiakan manusia. Nah, ini maksud saya adalah alam tempat hidup kita. Otomatis tempat hidup orang lain juga. Nah, kalau kita merusak alam secara tidak langsung, kita juga mengambil hak-hak mereka, orang-orang di sekitar kita. Makanya kita harus merawat alam agar orang yang lain hidupnya juga nyaman, tentram, tidak ada masalah yang berkendala, dan hidup kita juga akan jadi sehat gitu. Bayangkan kita bongkar tempat sampah di pinggir jalan, terus tiba-tiba teman kita atau tetangga kita yang mempunyai asma yang gampang kumat ya kan, asmanya tuh benar-benar kalau nyium asap atau apapun dikit tuh dia langsung benar-benar kumat yang parah. Ada orang yang kayak gitu tuh ada. Bayangin dia lewat, kita bakar sampah, udah nyala tuh sampah mana ya, contoh aja nih ya, contoh nih, ini sampahnya kan, udah nyala, ini orang lewat, dia nyium, apa nggak bahaya buat orang? Bahaya nggak? Bahaya lah, pasti bahaya banget. Malah kalau tiba-tiba itu dia nggak tahu gitu loh. Kalau di situ ada orang bakar sampah, dia lewat, dia nyium, jalan kaki kan, jalan kan pelan pasti kan, nggak secepat kalau naik motor mungkin lewat aja, sesek bentar, istirahat bentar, hilang pakai obat. Tapi kalau jalan kan pasti nyiumnya juga lebih lama daripada naik motor. Nah, itu pasti bahaya buat, apalagi dia punya asma yang gampang kambuh gitu ya. Wah, jadi mendingan gini guys, setiap tindakan kita itu kita pikirkan lebih lagi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk kita juga ya kan. Kalau mau ngelakuin ini bagus nggak buat orang lain, bagus nggak buat alam, bagus nggak buat diri kita sendiri. Mau ngelakuin ini juga dipikir lagi 2 kali lebih maju, biar efek sampingnya tuh bisa kita pertimbangkan ya kan. Nggak kayak tiba-tiba kita bakar sampah di pinggir jalan tempat sembarangan, ada orang asmanya gampang kambuh lewat, langsung wah asapnya padahal gede banget, orang yang asma langsung kena tiba-tiba sesek gitu. Wah, jangan, mendingan dipikir-pikir dulu lah, kita cari tempat yang agak sepi, mungkin di dalam kebun, tapi kebun kita sendiri, di dalam kebun kita sendiri, atau dimanapun itu tempat yang enggak tertutup tapi yang atasnya juga agak terbuka. Kalau aku mendingan jangan lah, nggak usah bakar sampah, tapi kalau misalnya kepepet pun cari tempat yang sepi, tapi mendingan nggak usah. Ini ada satu lagi video setelah ini ya, ini tentang membakar sampah. Nah, ini nih yang kadang orang salah nih. Ini ada nih dijelasin di video ini. Tonton aja ya, tonton videonya. Oke? Pasti siapin. Mas, bahannya sudah gini. Jangan tertutup. Oh, wes, nah itu guys yang pertama. Oke, sudah. Ya. Sudah. Yuk. Kalau bakar sampah itu tempatnya agak tertutup, ini kan ada pohon nih. Nah, jadi tempatnya agak tertutup. Nah, saatnya kita bakar sampah ini. Yang pertama yang dibakar tuh plastiknya dulu, biar lebih gampang buat bakar. Jadi ini bisa kita gunakan ketika sampah-sampah yang kita mau buang tapi takutnya malah menumpuk. Nah, bisa kita bakar kayak gini. Tapi kalau saran saya, karena tadi pas bakar asapnya banyak banget, mending kalau bisa nggak usah bakar aja, dibuang aja, atau mungkin kita manfaatin jadi pupuk, atau terserah kalian apapun itu ya, yang penting jangan dibakar lah. Tapi kalau ini misalnya nggak ada kepikiran kepepet ya, ini bisa jadi salah satu opsi, misalnya mau dibakar atau mau diapain. Udah, sekian dari saya, Muzaki Narya Pratiasto. Terima kasih. Halo teman-teman, saya John di sini yang akan membahas tentang kerusakan alam, yaitu polusi tanah. Polusi tanah merupakan ancaman bagi kehidupan di bumi.
seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, polusi tanah harus kita cegah sejak dini karena lumayan banyak kejadian di bumi, meskipun di Indonesia belum di luar negeri, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sudah melakukan hal yang buruk untuk tanah dan tanah akan jadi rusak. Nah, karena itu saya akan melakukan kegiatan yang akan mengurangi pencemaran tanah di bumi ya, sebagai berikut. Contohnya yang pertama yaitu mengurangi pestisida dan pupuk pada tumbuhan karena dampaknya sangat buruk bagi tanah dan akan mengalami polusi tanah dan akan merusak tumbuhan, dan juga bisa meracuni buah-buahan dan akan dikonsumsi manusia, itu sangat tidak baik. Nah, contoh yang kedua juga harus membuang sampah yang benar. Ya, di tong sampah lah pastinya. Ya. Jadinya yang terakhir juga harus membeli produk yang pastinya ramah lingkungan ya. Harus jauh-jauh membuang sampah kayak tadi itu jauh dari pemukiman, dan jangan buang sampah di area tanah karena sangat merusak dan membuat tanah itu ya jadi polusi tanah ya. Oke, makasih. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Mika ya. Nama lengkapnya Rusdian Mika Widianto ya, tapi dipanggil Mika aja. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana cara kita mencegah penyakit dengan melakukan aktivitas fisik. Oke. Cara mencegah penyakit harus dikuasai oleh banyak orang ya kan? Ya, itu harus wajib banget. Terus, pencegah penyakit bertujuan untuk menemukan atau mengenali dan menunda segala kemungkinan adanya suatu penyakit ke dalam tubuh kita yang muncul dan yang diderita. Ya, seperti itulah. Jadi, untuk mencegah adanya suatu penyakit dalam tubuh kita, kita harus melakukan kegiatan aktivitas fisik ya, untuk mencegahnya itu. Ya, seperti itulah. Untuk melakukan aktivitas fisik yang teratur paling banyak 30 menit per hari lah. Itu dilakukan untuk menyehatkan jantung, paru-paru, serta organ yang lainnya ya. Jika kegiatan dilakukan setiap hari, wah, maka hasilnya akan terlihat ya. Waduh, bagus banget itu. Jadi berdasarkan tingkatannya, aktivitas fisik dapat dibedakan menjadi 1. Aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan tidak merubah pernapasan sekalipun. Nah, itu seperti mencuci baju, mencuci piring, nyapu, nonton TV itu, ya nongkrong duduk aja ya kan bisa. Lalu kedua, aktivitas fisik sedang ya, maaf. Aktivitas ini hanya membutuhkan tenaga intens atau terus menerus. Contohnya berlari kecil atau ya jogging gitulah. Terus tenis meja, berenang, bersepeda, gimana ya, gini lah ya, ini itu. Terus jalan cepat ya, itu bisa juga. Dan yang terakhir, ketiga, aktivitas fisik yang berat. Wah, ini yang berat nih. Jadi aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan banyak tenaga dan membuat berkeringat ya. Waduh, capek banget ya. Contohnya tuh sepak bola, basket, terus senam aerobik ya kan, bisa berlari. Wah, berlari ini stadium gini ya. Wah, capek banget itu pokoknya ya. Oke. Jadi ada juga manfaat melakukan aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh, seperti mengurangi resiko timbulnya diabetes ya, itu bisa banget itu. Terus timbulnya tekanan darah tinggi ya, itu dapat dikurangi dengan melakukan aktivitas fisik. Terus membantu mengurangi tekanan darah pada orang yang mengidap tekanan darah tinggi. Wah, bisa banget, bagus banget. Terus mendukung kesehatan psikologis ya itu. Terus mengurangi rasa depresi dan kecemasan dan lain-lain lah ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan ya sedikit aktivitas fisik ya yang sederhana saja ya, seperti kita akan menyapu ya kan, menyapu ini termasuk dalam aktivitas fisik sederhana atau fisik yang ringan ya.
yang tidak memerlukan banyak tenaga, hanya sedikit tenaga, dan mana tuh ya ini, dan ya menyebabkan perubahan pada pernapasan. Nah seperti itu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita kelompok 3 dari awal sampai akhir tadi. Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah kita harus menjaga alam dan diri kita. Jika alam kita sehat dan terlindungi, kita juga sehat dan tidak mendapat bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Jadi marilah semua teman-teman untuk menjaga dan merawat alam dengan baik. Contoh yang paling sering dilakukan saja, jangan buang sampah sembarangan. Sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share juga kepada teman-teman yang lain ataupun keluarga agar makin banyak yang menonton video kita. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.